Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldo Bako, dan di sesi kali ini kita bakal bahas segmen tentang marketing. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa bisnis itu beda sekali dengan berdagang. Walaupun dua-duanya sama, yaitu selling, menjual produk. Tapi untuk bisnis kita itu lebih fokus ke namanya itu sistem jaringan, membangun sistem jaringan, atau misalkan disebutnya tuh marketing lah. Nah, fase marketing. Nah, jadi buat teman-teman yang baru nemu channel ini, teman-teman yang baru atau misalkan pengen terjun ke bisnis, dan ini teman-teman pebisnis pemula, wajib banget nonton video ini ya, karena ini memang bakal penting banget buat progres bisnis teman-teman ke depannya. Oke, jadi dalam bisnis itu ada istilahnya itu yang disebut dengan namanya itu marketing. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, marketing itu adalah merupakan sebuah aktivitas dalam menciptakan suatu permintaan, atau disebutnya tuh demand creation lah ya, dimana kita itu bakal ngumpulin orang yang memiliki kebutuhan yang sama lalu dibuat membeli. Nah, gitu kan ya. Jadi dengan cara kita itu menyampaikan alasan mengapa mereka itu membutuhkan produk kita dan menginginkan sebuah produk dari kita. Nah, jadi kita itu bakal membuat seseorang itu menjadi pembeli. Dari awalnya dia itu nggak niat beli jadi membeli. Nah, itu ada proses-prosesnya. Nah, itu kita disebutnya tuh marketing. Nah, sistem marketing itu seperti itu teman-teman. Nah ya. Jadi bicara soal fokus prioritas marketing, lahirlah 4 fase marketing, yakni marketing 1.0, 2.0, 3.0 sama 4.0. Dan di sini kita bakal menjelaskan aja 2 fase marketing, karena memang ini pembahasannya itu banyak banget, jadi materinya harus diserap matang-matang. Perbedaan yang mencolok dari kedua aktivitas marketing ini adalah terletak pada fokusnya. Marketing 1.0 itu berfokus pada produk. Nah, sedangkan untuk yang marketing 2.0 itu dia itu lebih fokus kepada namanya itu customer. Nah, kita bahas dulu marketing 1.0. Jadi di dalam marketing 1.0 itu juga disebut sebagai marketing 4P atau 4P ya, 4P ya. Jadi berdasar ini menurut penelitian seorang pakar pemasaran tahun 1960-an kalau nggak salah, di mana klarifikasi ini perhatiannya akan terkonsentrasi pada yaitu 4P, yaitu P yang pertama itu produk. Nah, jadi untuk teman-teman 4P itu yang satunya adalah produk. Jadi kita bakal menciptakan sebuah produk itu harus yang bagus, dan dia itu si produk itu mampu memenuhi kebutuhan fungsional customer, yaitu berdasarkan dari basic needs-nya atau kebutuhannya. Nah, makanya itu di P yang pertama ini semua bakal berlomba-lomba untuk menjual keunggulan, keistimewaan produknya, dan segala macam hal tentang seputar produk. Jadi itu lebih ke ngomongin kualitas produknya gitu kan, entah dari bahannya atau entah dari bahannya atau apapun ya. Nah, jadi untuk yang produk ini udah selesai. Jadi kita yang kedua yaitu price. Price itu menentukan harga jual sesuai dengan biaya produksi, contohnya kan operasional ditambahkan dengan margin. Nah, itu nanti bisa disesuaikan untuk tiap tiap produk itu pasti bakalan berbeda untuk operasionalnya. Nah, lanjut ke yang ketiga yaitu place. Place itu tempat ya, di mana produk itu akan dijual, bagaimana alur distribusinya, jenis toko apa yang nanti dikunjungi konsumen yang lebih potensial tuh kayak gimana, dan sebagainya. Jadi dia itu lebih fokus ke tempat yang strategis tuh di mana. Terus mudah nggak teman-teman atau misalkan konsumen itu mencari produknya itu jangan sampai ya ibaratnya itu produknya itu jauh dari tempat keramaian. Intinya tuh nyari produk itu ditempatkan di tempat yang strategis yang bisa dijumpai sama konsumen itu lebih gampang. Nah,
Lalu yang keempatnya yaitu promotion. Nah, apa yang keempat itu ya promosi adalah tentang bagaimana menjual nilai produk untuk meningkatkan pengakuan dan penjualan, ya tentunya pengakuan dari konsumen. Dan biasanya itu triknya itu kita bisa melibatkan namanya tuh SPG gitu kan, event sales promotion, atau juga bisa iklan. Makanya tiap produk yang brand-brand yang terkenal pasti teman-teman tahu ya kenapa di televisi itu suka banyak iklan. Itu namanya tuh dia itu fokusnya ke 1.0 yaitu makanya tuh di promotion. Nah, lalu kalau perbedaannya dengan marketing 2.0 itu antara 1.0 sama 2.0 itu meletakkan fokusnya tuh pada customer. Nah, jadi kita bakal bahas nih, kalau tadi kan udah nih bagian yang fase 1.0, sekarang 2.0, di mana mereka itu menempatkan konsumen itu sebagai raja dan mampu memenuhi ekspektasi serta keinginan konsumen tentunya kan. Ini adalah fase peralihan di mana marketing tak lagi melulu ngomongin soal produk dan segala keunggulannya, namun ini lebih ke tentang menjangkau psikologis customer untuk meraih kepercayaan terhadap produk kita. Nah, untuk yang 2.0, fase 2.0 itu juga sama kita klarifikasikan menjadi nama itu marketing 4C. Nah, 4C-nya itu yaitu pertama customer. Jadi kita itu bakal menyasar kebutuhan atau misalkan keinginan dan ekspektasi customer melalui produk atau jasa, atau mungkin ya intinya kita bakal ngasih solusi yang tepat untuk sebuah problem konsumen. Jadi gini ya teman-teman, untuk yang C pertama itu, jadi kita itu bakal fokusnya itu ke solusi. Nah, solusi terlahir dari sebuah problem. Nah, jadi kita itu nyari dulu di sekitar kita tuh problemnya tuh apa, gitu kan. Terus baru kita kasih solusinya ke konsumen. Contoh misalkan produk yang ada di belakang saya ini kan, ini produknya tuh produk Tingwe. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu 2 tahun sekarang ini ya mungkin tiap tahun yang namanya cukai rokok itu bakal naik terus gitu kan, nggak pernah turun. Dan ini kan tentunya bakal menyebabkan namanya tuh harga rokok di pasaran yang terkenal, rokok yang terkenal di pasaran itu pasti bakal melonjak naik juga, jadi mahal. Nah, ketika jadi mahal, kalau misalkan ini dampaknya kena ke misalkan konsumen atau misalkan masyarakat kelas menengah ke atas, mungkin nggak terlalu masalah ya, bisa oke gitu kan. Tapi kalau ketika ngomongin menengah ke bawah, nah mereka itu pasti bakalan menjerit dan mereka bakal berpikir 2 kali gimana nih nyari cara solusinya supaya kita itu bisa tetap untuk merokok. Nah, seperti itu kan. Nah, ketika mereka berpikir sebuah rokok mahal, terus ada inisiatif ini, ada gaya kira-kira produk yang maksudnya tuh harganya sedikit ekonomis lah, taruhlah gitu kan, tapi kuantitinya banyak, rasanya sama. Nah, makanya produk Tingwe itu terlahir dari problem ketika yaitu cukai atau harga rokok di pasaran naik mahal. Nah, datang solusinya kita pakai Tingwe. Nah, jadi kita harus menyasar namanya tuh konsumen itu dari segi kebutuhannya. Kira-kira yang dibutuhin pasar tuh apa? Nah, contoh ini kan produk Tingwe ini dibutuhin pasar. Karena apa? Efek dari harga rokok yang mahal. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini bisa jadi peluang? Nah, peluang pertama untuk konsumen yaitu lebih ekonomis, harga relatif ekonomis, kuantiti lebih banyak, rasa mirip. Bayangin kan, ada produk seperti itu, berarti kan ibaratnya tuh bisa menghemat namanya itu pengeluaran kas keluarga gitu kan. Nah, tapi kalau kita pikir lagi, makanya kenapa 2 tahun yang lalu tuh saya berpikir inisiatif untuk menciptakan sebuah peluang usaha. Nah, benar kan? Jadi kenapa diciptakan sebuah peluang usaha? Apalagi teman-teman tahu sendiri kan, habis pas COVID banyak yang di PHK. Terus banyak yang semula saya juga merasakan gulung tikar, usaha apapun gulung tikar, karena kita gak bisa kemana-mana, jarak jangkau kita itu dibatasi, otomatis ambruk lah ekonomi lah ibaratnya gitu kan. Nah, dari sana banyak orang yang pengen memulai bisnisnya lagi gak gimana gitu kan, sementara ya mereka takut lah, parno gitu kan terhadap
kalau misalkan bikin bisnis dari sekarang seperti apa, kita kan nggak tahu, ekonomi lagi belum belum benar-benar fix gitu kan, nggak stabil. Nah tapi beda sama produk yang ini mau misalkan COVID, mau apapun juga dia nggak pernah kena masalah tentang ini, karena memang ini kebutuhan. Ibaratnya gini, kebutuhan tembakau akan 9 bahan pokok itu sekarang itu hampir sama, bener kan? Beli beras sama beli tembakau itu sekarang hampir sama, dua-duanya dibutuhin. Nah itu kenapa ini bisa dijadikan peluang usaha. Makanya saya tuh bikin namanya itu peluang paket usaha dari 500.000 sampai 15 juta gitu yang paket agen. Nah itu seperti itu. Jadi itu gambaran aja. Jadi sebenarnya kalau bisnisnya apa aja boleh, tapi teman-teman coba ciptakan sebuah bisnis yang nanti tuh menyasar kebutuhannya, kebutuhan dia, bukan atau keinginan saya gitu kan. Yang dia inginin bukan yang dia inginin, tapi yang dia butuhkan. Jadi cari dulu lah problemnya. Nah itu segi dari 4C. Yang pertama tuh customernya dulu gitu kan ya. Nah lalu lanjut ke yang C kedua, yaitu cost. Jadi cost itu mempertimbangkan segala biaya yang melibatkan kepuasan customer, terutama biaya yang rela customer habiskan untuk memuaskan kebutuhannya. Nah jadi kita harus pertimbangkan dulu kira-kira biayanya itu berapa yang harus dikeluarkan customer supaya customer itu puas. Nah gitu kan. Jadi ibaratnya itu ketika si customer itu bayar mahal, kita tuh harus ngasih namanya tuh benefit. Dia bisa ngasih mahal karena kita juga ngasih benefit yang sama pula. Ibaratnya tuh ada effort, ada feedback yang baik gitu kan. Jadi jangan sampai si customer itu ngasih produk yang maksudnya membayar dengan harga yang ibaratnya tuh mahal, tapi kita gak bisa memberikan feedback yang baik, produk yang baik. Nah gitu kan. Jadi kepuasannya itu kita harus pikirkan matang-matang. Contohnya misalkan produk yang kiloan kita sekarang itu pakai yang DB Premium. DB Premium maksudnya tuh tembakau premium. Jadi tembakau premium itu ini buat teman-teman sekedar informasi. Jadi dalam tembakau nih ya, contoh ini dalam tembakau. Ya dalam tembakau agak ada contoh nih. Ini dalam tembakau nih ada batang nih ya. Tembakau ada batang. Ini ada daun kan. Daunnya itu ada pucuk, tengah, bawah. Nah ini tuh yang menentukan kualitas dari tembakau itu sendiri. Tekstur ini itu ke tembakaunya ya, jadi ke bahan bakunya. Nah kenapa kita pakai harganya itu di kita tuh relatif mahal, karena memang ya itu karena kita asumsikan dari ketiga bahan ini. Jadi kalau seperti yang teman-teman tahu, apalagi sekarang yang pemain tembakau pasti udah tahu, kalau misalkan tembakau daunnya dari tengah ke atas ke pucuk itu pasti harganya itu bahan bakunya tuh mahal, karena ini kualitas paling bagus, grade A lah atau kelas 1 lah gitu kan, premium lah kalau istilah kita tuh super premium. Nah terus ada yang dari tengah. Nah ini daun tengah, ini daun tengah standar. Nah bagus lah, pokoknya bagus. Nah kalau yang daun bawah, nah itu baru, nah grade C atau kelas 3 atau segala macam lah gitu kan. Nah itu kita lebih banyak dominan ngambil yang tengah ke atas. Makanya itu produknya itu kalau dari segi tembakau kita benar-benar mudah percaya diri bahwa ini produk bakal bisa memuaskan namanya tuh ekspektasi konsumen, walaupun mereka bisa bayar dengan mahal. Oke, kita lanjut ke yang C yang keempat, convenience. Nah ini meliputi tentang bagaimana dan di mana customer bisa mendapatkan produk kita sesuai keinginan mereka dengan mempertimbangkan kenyamanan, kecepatan, terus kepraktisan dan something effortless. Jadi intinya tuh convenience tuh bagaimana dan di mana customer bisa mendapatkan produk itu tuh dengan mudah gitu kan, dengan nyaman, dengan cepat dan praktis lah gitulah. Jadi ciptakan momen seperti itu untuk para customer kita nantinya. Oke, kita lanjut ke 4C yang terakhir ya. Nah ini 4C yang terakhir yaitu communication. Jadi kita ciptakan atau kita bakal menciptakan dan memperbaiki komunikasi dengan tujuan yaitu menarik perhatian konsumen. Kita bujuk, bukan bujuk apa ya, lebih hal positif gitu kan. Terus kita mengajak dan memberikan solusi
kepada konsumen. Jadi ini bukan lagi tentang membahas sebuah produk atau keunggulannya. Nah, jadi kita itu lebih memperbaiki komunikasi dan menciptakan komunikasi yang nyaman. Nah, ini contohnya bisnis online ya gitu kan. Nah, kalau di online itu begitu si konsumen atau traffic order masuk ke WA atau segala macam, kita harus quick respon. Itu yang pertama. Jadi jangan nanti aja karena ada begitu misalkan teman-teman slow respon itu si konsumen bakal lari ke kompetitor yang lain. Itu pasti. Nah, jadi begitu ada traffic order masuk, nah itu langsung kita makan. Kita harus langsung respon. Nah, coba belajar namanya itu public speaking ya, menguasai namanya itu komunikasi dengan baik lah gitu kan. Komunikasi yang baik tuh kita ciptakan komunikasi yang loyal. Yang jadi makanya gini, saya tuh ada istilah kalau misalkan namanya tuh pembeli adalah raja. Saya sebenarnya kurang setuju. Kalau menurut pembeli seolah-olah raja, berarti kita budaknya. Jadi kalau menurut saya itu pembeli adalah mitra atau sahabat. Jadi kalau mitra atau sahabat berbelanja kita bakal melakukannya itu seperti saudara. Jadi kita ngobrol aja bebas, ringan, obrolannya ringan, nggak kaku, tapi ya sopan gitu kan. Nah, itu cara menciptakannya. Jadi pertama harus quick respon, kedua pakai cara yang maksudnya nada bicara atau mungkin gaya bicara yang jangan terlalu formal lah gitu kan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, jadi untuk komunikasi itu jangan membahas lagi produk, karena nanti itu setelah selesai ini baru nanti kita ke selling. Nah, dengan kata lain marketing 2.0 itu akan memberikan solusi atas problem customer. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, dimana mereka itu selanjutnya dibuat percaya, suka, dan menjadikan produk kita itu adalah sebagai pilihan yang tepat untuk mereka karena memang mampu memenuhi kebutuhan serta fungsional dan emosional customer kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau perbedaannya 2.0 sama 1.0 itu, kalau 1.0 itu lebih fokus ke produk, kalau 2.0 itu lebih fokus ke psikologisnya, itu lebih fokus ke psikologis customer. Jadi kita ciptakan komunikasi yang baik lah, intinya seperti itu. Jadi teman-teman untuk belajar komunikasi yang baik bisa belajar dari buku atau misalkan nyari informasi sekarang itu gampang ya di YouTube atau misalkan di Google juga banyak teman-teman. Yang penting jangan sampai malas untuk belajar aja gitu ya. Kurangnya dari saya itu teman-teman silahkan koreksi, kalau misalnya ada yang bermanfaat dan teman-teman bisa ambil. Saya Aldo Bako undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.